Kenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan materi mengenai hidrograf banjir rancangan. Ini ada hasil penelitian dari banjir rancangan menggunakan hidrograf satuan terukur di daerah Progro bagian hulu. Teori, kita masuk di teori dan metode penelitian. Hidrograf satuan. Penerapan hidrograf satuan pada sesuatu. Prinsip yang pertama ini ada gambar di sini, hidrograf yang diperoleh dari penjumlahan ordinat-ordinat ketiga hidrograf komponen. Ini grafiknya. Lalu penurunan hidrograf satuan terukur dilakukan dengan persamaan polinomial. Oleh karena cara tersebut tidak selalu dapat diselesaikan dan memungkinkan untuk terjadinya perambatan kesalahan, maka digunakan juga cara Collins. Pada penelitian Edi Sukoso, digunakan hidrograf satuan dengan metode Collins dan diperoleh hasil yang cukup baik. Pemilihan metode Collins dalam analisis paling memungkinkan untuk digunakan karena beberapa hal yang diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk data banjir yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan cukup kompleks dengan tingkat ketelitian hasil pengukuran data AWLR dan debit sangat terbatas. Kelemahan yang terjadi pada metode persamaan polinomial yaitu persamaan yang terkadang tidak terselesaikan dan terjadinya perambatan kesalahan. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang komputerisasi, memudahkan dalam proses literasi yang panjang dengan proses yang cepat, hasil yang akurat. Pada gambar satu di bawah ini, prosedur penurunan hidrograf satuan terukur cara Collins ditunjukkan di bawah ini. Dipilih kasus hujan dan hidrograf muka air, kemudian dengan menggunakan liku kalibrasi yang berlaku ditetapkan hidrografnya. Hidrograf limpasan langsung diperoleh dengan memisahkan aliran dasar dari hidrograf tersebut, kemudian dicari hujan efektif dengan indeks, didapat volume hujan. Dengan volume hidrograf limpasan langsung. Hidrograf satuan hipotetik ditetapkan tidak dengan ordinat yang belum diketahui, tetapi hidrograf satuan hipotetik yang pasti ditetapkan dengan ordinat-ordinatnya. Semua hujan yang terjadi, kecuali bagian hujan maksimum, ditransformasikan dengan hidrograf satuan hipotetik tersebut, sehingga akan diperoleh sebuah hidrograf. Apabila hidrograf terukur dikurangi dengan hidrograf yang diperoleh dari butir 4, maka akan diperoleh adalah hidrograf yang ditimbulkan oleh hujan maksimum. Hidrograf satuan 1 mm per jam baru dapat diperoleh dengan membagi semua ordinat hidrograf ini dengan intensitas hujan maksimum. Hidrograf satuan yang diperoleh terakhir ini dibandingkan dengan hidrograf satuan hipotetik. Apabila perbedaan keduanya sudah lebih kecil dari patokan yang ditetapkan, maka hidrograf satuan ini dianggap benar. Namun, bila perbedaannya masih lebih besar dari patokan yang ditetapkan, maka prosedur butir 4 diulangi kembali dengan menggunakan hidrograf satuan yang diperoleh dari butir 5. Berdasarkan gambar yang dilihat di sini, satuan-satuan hidrograf. Lalu prosedur ini diulang terus sampai pada akhirnya diperoleh hidrograf satuan terakhir yang berbeda banyak dari patokan perbedaan yang ditetapkan. Hidrograf satuan hanya dapat disusun jika tersedia data hujan dan data debit yang cukup. Apabila data tersebut tidak tersedia, maka suatu cara untuk memungkinkan penggunaan konsep hidrograf adalah satuan hidrograf satuan sintetik. Debit banjir. Banjir rancangan adalah
besarnya debit banjir yang ditetapkan sebagai dasar penentuan kapasitas dan dimensi bangunan hidraulik, dalam kurung termasuk bangunan di sungai. Sedemikian hingga kerusakan yang dapat ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung oleh banjir tidak boleh terjadi selama besaran banjir tidak terlampaui. Untuk menentukan banjir rancangan, apabila data debit di daerah yang dikehendaki mencukupi, maka dapat langsung digunakan untuk menentukan banjir rancangan dengan analisis frekuensi. Apabila pada daerah tersebut data debit sangat terbatas, maka dapat digunakan data hujan. Persamaan perkiraan banjir yang banyak digunakan untuk dapat dipisahkan 3 kelompok. Cara empirik, yaitu untuk sungai-sungai yang belum pernah diukur. Cara yang berdasar pada teori hidrograf, satuan baik untuk sungai yang belum pernah diukur maupun yang sudah pernah diukur. Lalu selanjutnya cara pendekatan statistik untuk sungai-sungai yang mempunyai data yang cukup panjang. Cara empirik berdasarkan persamaan rasional yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah cara Melchior, cara Der Wedunwen, dan cara Hespers. Persamaan rasional ini baik dipakai das yang kecil karena faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dengan baik. Pemakaian pada das yang besar akan menyebabkan penyimpangan yang besar. Selain itu digunakan cara hidrograf satuan terukur dan cara hidrograf satuan sintetik. Cara yang disebutkan terakhir yaitu cara hidrograf satuan sintetik yang dilakukan jika tidak tersedia data debit aliran maupun data curah hujan, sehingga karakteristik sungai seperti kemiringan dan panjang sungai, luas das, dan bagiannya diamati dengan cermat dan dituangkan dalam bentuk angka. Dalam praktek analisis hidrologi terdapat beberapa metode seperti hidrograf satuan sintetik, gamma 1, hidrograf satuan sintetik Schneider, dan hidrograf satuan sintetik Nakayasu. Nah, ini contoh lokasi penelitiannya. Di sini luas 1803,298 dengan outlet merupakan AWLR di Kalibawang yang mempunyai stasiun hujan berjumlah 14 buah. Saya langsungkan agar menghemat waktu. Kesalahan relatif. Setelah diperoleh dari hasil debit penerapan hidrograf satuan, langkah selanjutnya mencermati penyimpangan bila dibandingkan dengan besaran hasil analisis frekuensi. Analisis debit banjir rancangan dengan menggunakan hidrograf. Frekuensi data debit persamaan yang dipergunakan adalah berikut ini. Saya langsungkan. Dari hasil yang tadi didapatkan bahwa debit banjir rancangan dengan skala ulang 20 dan 50 tahun yang dihitung menggunakan hidrograf satuan terukur rata-rata memiliki kesalahan relatif secara berurutan 24,21% dan 26,39%. Apabila dibandingkan dengan debit banjir rancangan yang dihitung menggunakan debit banjir existing, hal ini dapat diakibatkan bahwa data yang tercatat di AWLR Das Progo Hulu sudah terkurangi oleh adanya pengambilan air irigasi di hulu atau sebelum AWLR. Demikian materi presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan testimoni mengenai kuliah di UNPI, yaitu baik untuk orang yang kuliah sambil kerja karena bisa membagi waktu dengan baik dan cukup efisien terhadap waktu untuk kerja dan kuliah. Terima kasih.